Area Sinulinga, kali ini saya mau kasih tahu produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk kita tengok, hanya ada di BUMN Flash News. Untuk yang pertama kita lihat dulu berita dari Kementerian BUMN. Kementerian BUMN melalui Project Management Office atau PMO Kopi Nusantara bersama Rumah Indonesia BV baru saja menggelar pameran pasar kopi di Poststad Amsterdam, Belanda yang dibuka oleh Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir secara langsung. Kurang lebih setengah ton dari 97 jenis kopi, mulai dari green bean hingga produk turunan asal Indonesia diperkenalkan di masyarakat Eropa, khususnya di Belanda. Jenis kopi ini seperti Gayo, Ijen, Mandailing, Karo, Kerinci, Java Preanger, Lampung, Bali, maupun Toraja, Dieng, dan Flores. Pengunjung yang datang mengenal lebih jauh tentang bagaimana kopi kita, perjalanannya, sejarahnya, karena apapun dikatakan kopi Indonesia memang sudah masuk ke Eropa sejak lama sekali. Dan PT PPI, yaitu BUMN Indonesia yang tergabung dalam PMO Kopi Nusantara, mendukung penuh upaya pemerintah untuk meningkatkan value added dari kopi Indonesia dalam pasar global dan mendukung ekosistem yang baik dari hulu hingga ke hilir, mulai dari pelatihan, pendampingan, sampai peningkatan akses pemodalan, serta pupuk dan kepastian dari off-taker. Pasar kopi ini diharapkan dapat menarik perhatian Uni Eropa yang tercatat sebagai konsumen kopi terbesar di dunia, yang mencapai 2,4 juta ton per tahun atau 24% dari total konsumsi kopi dunia. Dan seperti yang diketahui, ternyata dalam pameran ini telah dilakukan juga satu proses perdagangan yang mencapai 5 juta pound sterling antara Indonesia dengan Belanda. Berita berikutnya dari Kementerian BUMN adalah kerjasama antara BP2MI dengan Menteri BUMN, khususnya untuk pekerja migran Indonesia. Setiap tahun pekerja migran Indonesia atau PMI memberikan kontribusi besar sampai sebanyak 159,6 triliun devisa bagi Indonesia. Mau nggak mau, BUMN harus ikut berperan dan melindungi kesejahteraan para pekerja migran Indonesia. Menteri BUMN dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, melepas dan memberikan pembekalan bagi 2.680 calon pekerja migran Indonesia dengan penempatan di Korea Selatan, Taiwan, dan Malaysia. Pelepasan ini dilakukan di Cibubur, Jakarta Timur pada tanggal 12 September, Senin yang lalu. Peserta ini di antara lain ada 1.711 calon pekerja migran yang akan mengikuti Preliminary Education Program G2G Korea Selatan, 530 ikut dalam program G2G yang diberangkatkan ke Korea Selatan, 313 CPMI yang diserahkan secara simbolis visanya untuk pergi ke Taiwan, dan 126 PMI yang diberangkatkan ke Malaysia. Fasilitas yang didapatkan oleh para PMI adalah: pertama, fasilitas lounge khusus untuk para PMI di terminal kedatangan di bandara internasional, bebas pajak masuk atas barang-barang yang dibawa PMI masuk Indonesia dengan harga barang maksimum di 20 juta rupiah, dan kemudian bantuan pendanaan dengan memberikan rekening dan kredit usaha rakyat atau KUR melalui BNI. Semoga dengan langkah ini, maka PMI kita akan dapat terlindungi dan kesejahteraan mereka dapat terus bekerja dengan tenang dan nyaman di luar negeri. Di samping itu bisa membuat usaha di Indonesia melalui KUR yang diberikan oleh BNI. Nah, sekarang kita tengok bagaimana produk BUMN. Pupuk Indonesia memanfaatkan limbah batubara untuk bahan baku pupuknya. Pada kesempatan ini, PT Petrokimia Gresik sebagai Grand Champion melakukan inovasi berupa penurunan biaya pengolahan limbah batubara atau fly ash bottom ash atau FABA dari 269 juta per bulan menjadi 0 rupiah per bulan. Selain itu, limbah batubara tersebut juga dimanfaatkan untuk substitusi filler clay atau bahan baku pupuk NPK di Petrokimia Gresik, sehingga menurunkan biaya pengelolaan limbah dan pembelian clay dengan total penghematan sebesar 7,4 miliar per tahun. Inovasi ini berawal dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengeluarkan FABA dari kategori limbah B3. Dengan keluar regulasi ini, maka dilihat peluang penghematan biaya operasional perusahaan dengan melakukan pengolahan limbah batubara secara internal, dikarenakan
pada saat berstatus limbah B3, faba harus dikelola oleh pihak ketiga yang memakan biaya 269 juta setiap bulannya. Inovasi yang dilakukan yaitu memanfaatkan faba menjadi pengganti clay pada pupuk NPK. Hal ini dikarenakan terdapat karakteristik atau kandungan yang sama antara faba dengan filter clay yang biasa digunakan pada pupuk NPK. Jadi, hebat kan? Karena ternyata limbah batu bara pun bisa dijadikan salah satu komponen di pupuk NPK. Inilah inovasi hebatnya teman-teman dari Petrokimia Gresik. Produk berikut dari BUMN datang dari Pertamina yang melaksanakan uji coba program solar untuk koperasi atau solusi nelayan. Menteri BUMN dan Menteri Koperasi UMKM, Teten Mas Duki, bergerak cepat untuk merespon kebutuhan BBM bagi nelayan. Kedua instansi ini bersama pemerintah meluncurkan program solar untuk koperasi atau solusi nelayan. Tahap awal dilakukan uji coba di 7 titik sebagai pilot project dalam 3 bulan ke depan, yaitu Surabaya, Indramayu, Semarang, Pekalongan, itu ada di Jawa, Aceh Besar, dan Deli Serdang di Sumatera, dan Lombok Timur. Program solar untuk koperasi ini akan memberikan BBM secara lebih terjangkau dan tepat sasaran bagi nelayan yang membutuhkannya. Jika sukses selama 3 bulan, maka program ini akan menjadi kebijakan nasional di seluruh Indonesia untuk memberikan solusi bagi masyarakat, khususnya para nelayan. Selama ini sekitar 60% biaya produksi nelayan adalah untuk pengadaan BBM. Diharapkan ini akan membuat biaya produksi nelayan akan turun dengan baik. Produk BUMN berikutnya adalah datang dari Telkom Internasional yang bekerja sama dengan Expero Internasional. PT Telekom Indonesia Internasional Telin, anak perusahaan PT Telkom Indonesia bersama Expero Internasional BV atau Expero melakukan signing MOU di WTC Amsterdam pada tanggal 2 September 2022 yang lalu. MOU ini langsung disaksikan oleh Pak Erick Thohir, Menteri BUMN bersama Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Pak Maier Vas, dan juga Direktur Telkom Indonesia, Pak Ririk. Telin berfokus pada bisnis telekomunikasi nasional dan Expero sebagai provider global, manajemen internet dan jaringan hybrid, SD-WAN, serta solusi kualitas cloud. SD-WAN membuat jaringan semakin lincah, fleksibel, terukur, dan konsisten, serta aman dalam operasionalnya. Expero juga menawarkan layanan Telin kepada para pelanggan secara global, sehingga dapat menciptakan nilai tambah, harga kompetitif, dan model komersil yang berujung pada strategi go-to-market. Bisnis Telin di Belanda berkembang sangat baik dengan pertumbuhan lebih dari 32%. Selain layanan kepada wholesaler dan global carrier operator, Telin juga memberikan layanan dan solusi kepada segmen enterprise. Di antaranya perusahaan Indonesia yang memiliki cabang di luar negeri, serta kantor pemerintah Indonesia seperti kedutaan besar. Kemudian BUMN, Pak Erick Thohir terus mendorong BUMN Go Global dengan kolaborasi bersama perusahaan-perusahaan asing lainnya untuk memperluas jaringan Telkom serta jejak digitalnya di seluruh dunia. Produk berikutnya dari BUMN datang dari Holding Ultramikro atau Holding UMI yang telah menyalurkan 183,9 triliun. Dan Holding Ultramikro ini yang memang sudah resmi berusia setahun, di mana BRI sebagai induk holdingnya membawai PT Pegadaian dan PMN. Pencapaian holding ini sangat menggembirakan karena sampai akhir 2022 tercatat jumlah nasabah yang telah diintegrasikan ketiga entitas ini adalah mencapai 23,5 juta nasabah dengan total outstanding pembiayaan sebesar 183,9 triliun. Di samping itu, BRI juga berhasil menaik kelaskan 1,8 juta nasabah KUR Mikro ke komersial di tahun 2021. Dan di tahun 2022 diprediksikan nasabah yang berhasil naik kelas mencapai 2,2 juta nasabah. Tak hanya dari segi pembiayaan, hingga Agustus 2022, integrasi layanan ketiga entitas ini melalui Gerai Senyum sudah mencapai 1.003 lokasi di seluruh Indonesia, sedangkan target awalnya adalah 978 lokasi gerai. Penabung baru UMI mencapai 6,85 juta. Adapun target awal sebanyak 3,3 juta. Nasabah PNM Mekar yang bergabung sebagai agen Briling sudah mencapai 40.121. Menteri BUMN mengatakan ada dua konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Yang pertama, bagaimana Kementerian BUMN memastikan usaha pelaku UMKM dan UMI mendapatkan pembiayaan yang sesuai, dilengkapi dengan pendampingan. Yang kedua adalah menjaga rantai pasok. Holding Ultramikro adalah sumber dana murah
Karena masyarakat yang disasar bertransaksi 1 juta sampai 2 juta rupiah. Dan diajari untuk menabung dan juga mempunyai tabungan. Holding UMI terus memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Produk berikutnya dari BUMN adalah dari Bukit Asam yang telah mengolah 6 juta ton batu bara menjadi Dimetri Ether atau DME untuk kurangi impor gas. PT Bukit Asam atau PTBA melakukan ekspansi bisnis yang mengembangkan industri gasifikasi batu bara menjadi Dimetri Ether atau DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Proyek dengan luas 164 hektar ini telah dilakukan groundbreaking Januari 2022 yang lalu dan dihadiri oleh Pak Jokowi. Dan diharapkan selesai dalam 30 bulan sejak dimulai pembangunannya. Proyek senilai 2,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 34,04 triliun rupiah ini bekerja sama dengan Pertamina dan perusahaan bidang pengolahan gas dan kimia asal Amerika Serikat yaitu Air Products and Chemical. Produk tersebut menghabiskan 6 juta ton batu bara berkalori rendah 4.200 per tahunnya untuk diolah menjadi dimeter etil atau DME sebesar 1,4 juta ton. Selain itu, pabrik ini akan produksi metanol sebanyak 2,1 juta ton per tahun dan syngas atau gas sintetis sebesar 4,5 juta kilonewton per meter kubik per tahunnya. Gas alam sintetis ini umumnya digunakan untuk produksi amonia atau metanol yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kimia seperti pupuk dan petrokimia, listrik, dan gas kota. Proyek nantinya diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi nasional dengan menggantikan porsi gas impor dan bisa mengurangi beban subsidi LPG dari APBN. Demikianlah berita dan produk baik dari Kementerian BUMN serta BUMN pada minggu ini. Dan kita akan tunggu produk BUMN yang terbaik untuk minggu depan. Semoga ini bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan rakyat Indonesia.